Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan masih diberi kesehatan ya dan kesempatan untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Untuk hari ini yang akan kita bahas yaitu mengenai sarana produksi budidaya tanaman sayuran. Budidaya tanaman sayuran tentunya itu memerlukan sarana produksi ya, atau biasa disebut alat dan bahan yang digunakan dalam produksi tanaman sayuran. Oke, langsung saja kita masuk ke materi. Yang pertama yaitu bahan yang dibutuhkan dalam budidaya tanaman sayuran. Oke, yang pertama benih atau bibit. Nah, benih dan bibit itu berbeda ya. Kalau benih biasanya yang masih berbentuk seperti biji. Kalau bibit itu sudah berbentuk seperti tanaman ya. Biasanya masih kecil. Nah, tentunya bibit dan benih yang dipilih itu haruslah kualitas yang baik ya. Baik itu dari genetiknya, fisiknya maupun tampilannya ya, atau fisiologinya. Nah, yang dipilih itu haruslah berasal dari varietas unggul. Apakah itu dari daya tumbuhnya, apakah dari kita lihat apakah bibit itu mengandung kotoran, apakah dia tercemar hama atau penyakit. Tentunya itu semua ya yang dipertimbangkan dalam memilih bibit. Oke, kita lihat ini ya contoh bibit. Benih ya, sorry. Ini ya contoh benih. Kalau yang berupa tanaman itu sudah namanya bibit. Ingat ya perbedaannya. Kalau masih berupa biji itu namanya benih. Kalau sudah berupa tanaman tapi masih kecil itu namanya bibit. Bibit ini juga diperoleh dari penyemaian benih ini ya, disemaikan kemudian tumbuh menjadi bibit. Oke, kemudian yang kedua, pupuk. Nah, tentunya pupuk juga ini dibutuhkan ya dalam produksi tanaman sayuran. Nah, pupuk itu kegunaannya untuk melengkapi kandungan unsur hara yang terkandung di dalam tanah. Pupuk yang digunakan ada dua, ada namanya pupuk organik atau pupuk yang berasal dari makhluk hidup. Apakah dari kotoran sapi, apakah dari kotoran ayam, maupun dari sisa-sisa tumbuh-tumbuhan ya. Nah, saya kasih contoh lagi. Kalau yang berupa pupuk organik, contohnya ada kotoran sapi atau biasa disebut dengan pupuk kandang. Ada juga yang berasal dari sisa-sisa tanaman, itu namanya pupuk kompos. Kalau yang pupuk anorganik yang biasa digunakan ada pupuk NPK, urea, KCl ya, ataupun pupuk ZA. Ini ya contoh pupuk anorganik. Kali ini contoh dari pupuk organik yang berasal dari kotoran hewan. Apakah itu berasal dari kotoran sapi, kambing maupun ayam ya. Oke, bisa dipahami ya. Kemudian selanjutnya ada pestisida. Nah, pestisida itu digunakan untuk mengendalikan organisme pengganggu. Kalau yang berasal dari hewan itu biasa digunakan namanya insektisida. Kalau yang berasal dari tumbuhan namanya pestisida ya yang digunakan. Oke, pestisida juga ada dua. Ada dari alami, ada juga dari buatan. Kalau yang berasal dari alami biasanya berupa yang didapat dari tumbuh-tumbuhan ya. Contohnya di sini ada daun limbah. Bisa juga menggunakan air dari buah kakao atau air coklat ya. Nah, biasanya difermentasi terlebih dahulu selama kurang lebih 3 hari, kemudian digunakan pada gulma tanaman ya. Nah, itu juga bisa. Kemudian kalau yang berasal dari buatan itu yang berasal dari zat kimia ya. Nah, ini bisa dibeli di tempat-tempat penjualan racun. Ya, ada Gromoxon dan masih banyak ya merek-merek racun. Kemudian selanjutnya media tanam. Nah, media tanam ini sangat penting ya untuk produksi tanaman sayuran. Karena kalau tidak ada media tanam, itu tidak ada media tumbuhnya tanaman atau tempat tumbuhnya tanaman.
Nah, ini juga media tanam harus juga disesuaikan ya dengan tanaman yang dibudidayakan. Nah, media tanam itu juga ada organik dan anorganik. Ada yang berasal dari makhluk hidup, ada juga yang berasal dari buatan ya. Dari Oke. Nah, saya kasih contoh lagi. Ada pupuk kandang, ada sabuk kelapa, sekam padi. Kalau yang berasal dari anorganik ada spons, ada berasal dari pasir, ada yang berasal dari pasir, oke. Oke, kita coba. Ini contohnya media tanam. Oke, kita masuk ke media tanam dari bahan organik. Nah, ada aram sekam ya. Berarti aram dari sisa-sisa pembakaran ya, pembakaran sekam padi yang sudah berwarna hitam. Nah, kemudian itu diambil ya. Kemudian sekam padi ini bagus karena dia itu daya serap terhadap panasnya tinggi ya, sehingga dia itu mempercepat perkecambahan. Ini ya contoh dari aram sekam. Oke, kemudian yang kedua ada kompos. Nah, kompos itu sampah ya yang sudah difermentasi. Nah, ini juga berasal dari organik ya, organik sisa-sisa tanaman. Nah, ini bagus karena dia itu memperbaiki kondisi tanah. Ada keuntungannya. Dia itu mengembalikan kesuburan tanah. Dia juga mengurangi tumbuh-tumbuhan pengganggu. Nah, dia tersedia secara mudah, murah dan relatif cepat. Kita tinggal gunakan tumbuh-tumbuhan pengganggu ya, kemudian dikubur di dalam tanah, itu disimpan beberapa minggu. Nah, itu sudah tersedia pupuk kompos. Itu mengembalikan kesuburan tanah. Oke, selanjutnya ada sabut kelapa. Nah, ini biasa yang sabut kelapa yang biasa digunakan yaitu yang sudah tua ya, jangan yang masih muda. Karena yang sudah tua itu memiliki serat yang kuat. Nah, biasanya digunakan sabut kelapa ini digunakan itu berasal dari daerah yang bercurah hujan yang rendah ya. Nah, karena agar itu sabut kelapanya tidak mudah lapuk. Nah, ini sabuk kelapa digunakan karena dia itu menyimpan air. Dia dapat menyimpan air ya. Nah, kemudian ini sabuk kelapa baik juga ya untuk tanaman, kandungan zat haranya itu juga cukup lengkap. Nah, makanya dipilihlah sabuk kelapa ini untuk media tanam. Oke. Kemudian selanjutnya ada media tanam yang berasal dari bahan anorganik. Nah, pertama ada gel. Nah, gel ini kristal polimer yang biasanya digunakan untuk pengganti tanah ya. Nah, biasanya digunakan sebagai media tanam indoor atau yang berasal dari di luar ruangan ya. Nah, karena dia itu warnanya beragam. Dia juga dapat memperindah ruangan. Nah, ya, itu ya. Contoh gel ya. Itu digunakan biasanya di dalam ruangan ya, di dalam ruangan. Oke. Kemudian yang kedua pasir. Nah, pasir ini dia itu digunakan ya karena dia itu dapat menciptakan kondisi aerasi yang baik. Nah, pasir yang biasa digunakan yaitu ada pasir kali ya atau pasir malang. Jangan menggunakan pasir pantai karena pasir pantai itu kandungan garamnya sangat tinggi yang tidak baik untuk tanaman. Pasir itu biasanya dicampur ya karena kelembapannya itu rendah dan kandungan unsur hara juga rendah. Biasanya dicampur. Namun yang baik itu dari aerasinya. Ya. Nah, ini pasir biasanya dicampur dengan pupuk kandang, dicampur dengan biasa juga ya, dicampur dengan sabuk kelapa ataupun dicampur 3. Oke. Kemudian selanjutnya ada pecahan batu bata. Nah, pecahan batu bata itu digunakan yang ukurannya kecil-kecil ya, yang seperti kerikil. Nah, berfungsi ini untuk menyerap air dan unsur hara di dalam tanah. Nah, selain itu, dia juga berfungsi untuk kelembapan dan sirkulasi udara di sekitar tanaman. Nah, biasanya karena kandungan unsur hara batu bata juga rendah, biasanya batu bata itu disimpan di dasar pot ya, kalau menggunakan pot.
Oke. Kemudian selanjutnya ada pasir. Sorry ya, bukan pasir, di sini ada spons. Nah, spons itu digunakan untuk budidaya tanaman. Biasanya itu yang sponsnya dipotong-potong ya, dipotong-potong kecil karena dia itu memiliki daya serap yang tinggi dan unsur hara di dalam spons itu juga sangat tinggi. Karena ini memang ya yang spons yang khusus untuk media tanam. Ingat ya, bukan spons yang digunakan untuk mencuci. Nah, kalau yang untuk mencuci itu unsur haranya sedikit ya, biasa. Namun ini yang spons ini juga mudah lapuk dan mudah hancur ketika dipegang. Beda ya dengan spons yang biasa digunakan untuk mencuci piring. Nah, itu memang khusus untuk mencuci. Biasa digunakan itu, tapi ditambahkanlah apakah POC, pupuk organik cair, sehingga ini sponsnya itu bisa mengandung unsur hara yang tinggi kalau menggunakan spons yang berasal dari yang digunakan untuk mencuci. Kalau ini spons khusus ya, yang memang sudah ditambahkan dengan unsur hara yang sangat tinggi. Kemudian adapun alat-alat yang biasa digunakan untuk pengolahan budidaya tanaman sayuran. Nah, ada alat-alat yang digunakan untuk pengolahan. Contohnya ada garpu, ada sekop, dan ada cangkul. Kemudian yang kedua ada untuk pemeliharaan tanaman. Bisa berupa gembor. Nah, ini ya yang biasa digunakan untuk menyemprot gulma-gulma. Ini ada koret, ini biasa digunakan untuk menggemburkan tanah kembali. Kalau tanahnya mengeras, pada saat pemeliharaan tanaman kita gunakan ini ya untuk menyuburkan tanahnya kembali. Ada juga sprayer untuk menyiram tanaman. Oke, bisa dipahami ya. Oke, untuk materinya mungkin cukup sekian ya. Jika ada yang kurang jelas, silahkan aku tanyakan mengenai sarana produksi budidaya tanaman sayuran ya. Ada alat dan bahannya. Itu yang perlu dipersiapkan, ada benihnya, mulai dari benih sampai media tanam. Kalau peralatan, pengolahan dan perawatan ya. Oke. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.